Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7B akan mempresentasikan tugas biofarmasetika terkait pengembangan obat rute nasal. Next. Berikut anggota kelompok kami, yaitu Nabila Nadatul Asi, dengan NIM 025, Tessa Wanikotomo, NIM 115, Salsa Safilia, NIM 126, dan saya sendiri Sofia Rasi, NIM 133. Next. Untuk presentasi kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Next. Berikut adalah jurnal yang kami gunakan, yaitu berjudul Development of Favipiravir Loaded PLGA Nanoparticles Entry in situ Gel for Treatment of COVID-19 via nasal route. Next. Pendahuluan. Next. Jadi untuk latar belakangnya yaitu munculnya sindrom pernafasan akut yang parah seperti yang kita ketahui, yaitu coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dari situasi pandemi COVID-19 secara global, sehingga kelompok penelitian dan juga pengembangan itu banyak serta fasilitas medis dari semua negara itu berusaha mencari solusi dan terapi infeksi COVID-19 ini. Banyak antivirus yang digunakan kembali untuk melawan virus corona yang unik ini karena kurangnya obat baru untuk memerangi kondisi tersebut. Nah, selain itu, terjadinya resistensi multi obat dan konsentrasi antivirus yang rendah di tempat infeksi menimbulkan tantangan dalam pengobatan. Oleh karena itu, diperlukan formulasi strategi dan modalitas baru yang dapat membantu dalam penanggulangan infeksi COVID-19 ini. Banyak formulasi baru seperti nanopartikel lipid padat, liposom, NLC, nanopartikel, dan lain-lain telah dipelajari untuk pengiriman obat melalui rute hidung. Surnarbe dan kawan-kawan mengembangkan nanopartikel enkapsulasi ivermectin menggunakan polimer PLGA yang dimodifikasi dengan PEG dan maleimide atau PLGA, B, PEG, dan MAL. Selanjutnya, mereka telah menghias nanopartikel dengan fragmen immunoglobulin Fc untuk melintasi lapisan epitel usus yang memungkinkan obat untuk mencapai aliran darah. Next. Rute intranasal ini bisa menjadi rute yang cocok untuk pengobatan COVID-19 yang dapat memberikan konsentrasi obat yang tinggi di lokasi target dan menghindari efek samping yang tidak diinginkan karena diperlukan dosis yang lebih rendah. Nah, dalam penelitian ini para peneliti telah menyiapkan dan mengoptimalkan PLGA nanopartikel yang dimuat pada FAV atau favipiravir, yaitu molekul yang disetujui untuk pengobatan infeksi virus influenza dan baru-baru ini disetujui sebagai terapi SARS-CoV-2 dengan menggunakan desain kotak Beacon untuk tindakan pelepasan berkelanjutan. Nah, formulasi yang dikembangkan ini menunjukkan gel transisi sol ke gel di daerah hidung yang dapat mengurangi pembersihan mukosiliar dan memungkinkan nanopartikel berdifusi melalui mukosa hidung. Selain itu, rute intranasal meningkatkan kepatuhan pasien dan mengurangi dosis serta frekuensi pemberian dosis. Next. Berikut metodologi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya ada bagian metodologi. Yang pertama itu ada pengembangan nanopartikel favipiravir, yaitu dilakukan pembuatan fase organik dengan dibuat dengan solubilizing PLGA dengan bobot 5 mg dan 20 mg, serta favipiravir dengan bobot 30 mg dan 200 mg dalam aseton 10 ml, polosamer 407 dengan bobot 10 mg dan 20 mg, di mana dilarutkan dalam air 20 ml. Seterusnya itu dibuat fase berair yang dipanaskan pada penangas air, kemudian didinginkan selama 10-15 menit. Kemudian fase berair ini dicampur secara bertahap menjadi fase organik. Lalu untuk asetonnya dibiarkan menguap selama 3 jam dengan mengaduk emulsi melalui pengaduk magnet. Nanopartikel kemudian disentrifugasi pada kecepatan 14.000 rpm selama 20 menit. Selanjutnya dilakukan
optimalisasi nanopartikel polimer favipiravir, yaitu dengan cara dilakukan dengan box band conditioning atau BBD menggunakan 3 parameter pada 2 level, yaitu parameter pengoptimalan yang dipilih adalah konsentrasi favipiravir sebagai X1, jumlah PLGA sebagai X2, dan jumlah peloxamer 407 sebagai X3. Tahap terakhir yaitu dilakukan evaluasi nanopartikel favipiravir, yaitu terhadap evaluasi efisiensi jebakan atau persentase II, potensial, indeks polidiversitas, ukuran partikel, studi FIR, studi DSC, studi XRD, scanning elektron mikroskopi atau ISM, atomic force microscopy atau AFM, studi stabilitas, evaluasi gel yang terperangkap favipiravir nanopartikel, pengukuran viskositas, suhu gelasi, profil tekstur, studi pembubaran, studi mukoadhesi, studi permeasi ex vivo, dan juga studi statistik menggunakan uji Dunet dan uji ANOVA. Next. Selanjutnya yaitu untuk hasil dan pembahasan. Next. Yang pertama yaitu pengembangan nanopartikel, di mana nanopartikel polimer enkapsulasi favipiravir berhasil dibuat menggunakan teknik nanopresiptasi dengan pembuatan obat yang tinggi, yaitu sebesar lebih dari 70%. Teknik nanopresiptasi ini memberikan nanopartikel dengan efisiensi enkapsulasi yang tinggi. Selanjutnya, NP ini berhasil dijebak dalam gel in situ transmosensitif untuk meningkatkan permeasi hidup. Kemudian yang kedua yaitu optimasi nanopartikel dengan desain eksperimen. Kita dapat lihat dari tabel 3 ini, di mana tabel 3 ini mengilustrasikan koefisien persamaan kuadrat dengan nilai P. Nilai keinginan dari formulasi yang dioptimalkan ditentukan 0,85 yang mendekati nilai ideal 1. Di mana nilai keinginan sama dengan 0 dianggap tidak memuaskan, namun nilai mendekati 1 menandakan nilai yang dapat diterima. Next. Kemudian untuk gambar yang pertama ini, di mana ada plot permukaan secara 3D, di mana plot RSM itu mengilustrasikan pengaruh parameter independen pada ukuran nanopartikel. Dideteksi bahwa dengan peningkatan jumlah PLGA itu terjadi peningkatan ukuran NP. Dengan demikian, ukuran partikel yang tinggi itu diperoleh karena konsentrasi PLGA yang tinggi. Next. Selanjutnya untuk gambar yang kedua ini masih sama, yaitu plot permukaan 3D, di mana hasilnya ini menunjukkan bahwa dengan meningkatnya konsentrasi PLGA itu terjadi peningkatan persentase RE. Namun setelah titik tertentu terjadi penurunan persentase RE. Next. Selanjutnya pada gambar 3 ini merupakan distribusi ukuran partikel dan potensi NP FAV, di mana nanopartikel mengungkapkan bahwa distribusi ukuran di kisaran 175,6 plus minus 3 nanometer dengan PDI 0,130 menunjukkan bahwa ukuran partikel terdistribusi secara merata di seluruh dispersi dan memiliki ukuran yang seragam. Next. Untuk gambar 4 ini merupakan gambar dari SEM partikel nanovav, di mana studi SEM ini menunjukkan bahwa VAV-NP itu menunjukkan morfologi bola dan memiliki permukaan halus yang sesuai dengan analisis hamburan cahaya dinamis. Gambar tersebut mengilustrasikan tidak adanya agregasi atau kristalisasi molekul obat dan konfirmasi keseragaman nanopartikel. Selain itu, morfologi sferis dengan permukaan yang halus dapat menghasilkan pembersihan yang lamban dan pola pengendapan yang baik di daerah hidup. Next. Berikut merupakan terkait gambar transformasi FTIR, di mana yang A itu merupakan favipiravir, dan yang B itu PLGA, dan yang C itu poloxamer. Next. Yang D itu favipiravir dan excipient, dan yang terakhir itu overlay plotnya. Dan di mana studi FTIR itu mengkonfirmasi tidak adanya interaksi antara favipiravir dan excipient yang menunjukkan kompatibilitas selama pengembangan formulasi. Next. Berikut merupakan termogram DSC dari yang A itu favipiravir, yang B itu PLGA, dan yang C itu favipiravir PLGA NP. Studi DSC sendiri itu menunjukkan bahwa
FAF menunjukkan adanya endoterm pada 189,91 derajat Celcius menyiratkan kristalinitas endoterm favipiravir yang meleleh belum diamati dalam nanopartikel, menunjukkan bentuk amorf. Selain itu, studi DSC juga itu menyarankan pembentukan nanopartikel dengan enkapsulasi obat di dalam nanopartikel. Next. Kemudian untuk gambar yang di atas itu merupakan studi AFM tentang nanopartikel favipiravir, di mana nanopartikel menunjukkan morfologi bola yang dikuatkan dengan studi SEM. Selain itu, teknik AFM ini menunjukkan bahwa ukuran NP lebih kecil dari yang terdeteksi oleh sistem DLS. Nilai sequence dan kuartosis masing-masing ditemukan sebesar 0,966 dan 6,49 yang menunjukkan bahwa nilai tersebut berada dalam kisaran yang dapat diterima. Untuk yang bawah sendiri itu merupakan grafik SDR, di mana yang A itu favipiravir dan yang B itu favipiravir memuat nanopartikel. Gambaran tersebut mengilustrasikan difraktogram sinar X-FAV dan FAV-NP, di mana karakteristik puncak favipiravir yang tajam dan intens diamati dengan XDR, sedangkan difraktogram SRD nanopartikel menunjukkan intensitas FAV yang lebih rendah yang menunjukkan amplifikasi obat yang sejalan dengan studi DSC. Next. Baik, yang atas itu merupakan profil tekstur gel termoreversible, di mana gambar itu menunjukkan analisis tekstur gel termoreversible kekerasan terurai pada 16 gram, kelengkatannya 1,01 dan kekenyalannya 14 gram, kekompakannya 2,34, kekenyalannya 1,46 pada 37 derajat Celcius, di mana kekuatan gel itu ditemukan 1,2 plus minus 0,3, menunjukkan kekuatan yang baik. Dan untuk bawah sendiri merupakan kajian disolusi larutan favipiravir nanopartikel dan gel terdispersi nanopartikel. Di gambar tersebut menunjukkan bahwa gel terdispersi NP menunjukkan 79% pelepasan FAV hingga 32 jam. Next. Dan untuk yang terakhir ini merupakan gambar yang menunjukkan studi permeasi pada mukosa hidung. Kami menunjukkan permeasi lebih tinggi dari nanopartikel FAV yang terdistribusi dalam gel dibandingkan dengan dispersi nanopartikel dan larutan obat, di mana nilai P-nya itu kurang dari 0,05. Selanjutnya kesimpulan, di mana kesimpulan dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa faktor penting formulasi yang butuh dipertimbangkan dalam pengembangan obat di sini adalah ukuran partikel, efisiensi penjebakan, dan sifat pelepasan obat. Pembuatan nanopartikel stabil dengan efisiensi penjebakan yang baik dan ukuran partikel yang optimal bisa memperbaiki sifat farmakokinetik obat dan juga memungkinkan untuk mengoptimalkan sifat pelepasan obat. Pengembangan obat juga harus dipertimbangkan fisiologis tubuh seperti kemampuan obat untuk menembus mukosa hidung dan ketersediaan biologis obat. Pembuatan gel in situ itu bisa menaikkan efektivitas obat melalui sifat pelepasan obat yang terkontrol dan kemampuan mukoadhesif pada mukosa hidung. Oleh sebab itu, faktor formulasi dan fisiologis tubuh adalah faktor penting yang mesti dipertimbangkan dalam pengembangan obat baru untuk pengobatan COVID-19 melalui jalur hidung ini. Baik, selanjutnya adalah pembagian tugas dan kelompok kami seperti yang ada di layar. Next. Sudah selesai sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kelebihan ataupun kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.